Imigrasi kan sekarang mengeluarkan namanya paspor biasa dengan elektronik paspor. Betul, nggih. Dari sisi perbedaan biaya juga itu berbeda. Untuk Biaya paspor berbeda. biasa itu kurang lebih, bukan kurang lebih, memang 350.000. 350.000. Nah, untuk e-paspor sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo Sobat Bisnis, bertemu lagi bersama saya Nikmah Novitasari dalam acara Bisa Bisnis. Bincang santai, bincang seputar investasi. Langsung dari Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar. Oke Sobat Bisnis, pasti ini udah pada bertanya-tanya ya. Hari ini bintang tamu kita siapa gitu. Terus kira-kira informasi yang bakal disampaikan apa gitu. Oke, daripada penasaran, kita langsung ajak beliau berkenalan aja ya. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita harus kenalan. Baik, kita langsung sapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. selamat pagi Ibu Selamat Mbak datang di Nikmah. Selamat datang di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar, Bapak. Bapak mohon izin untuk mungkin bisa memperkenalkan diri kepada para sobat bisnis di rumah. Monggo Bapak, Ya, dipersilakan. terima kasih Mbak Nikmah. Nje. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diundang di acara podcast Bisa Bisnis ini. Dan perkenalkan, nama saya Jimmy Limau, saya Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta. Lalu lintas keimigrasian ini membawahi dua subseksi. Dua subseksi, Nje. Yang pertama itu dokumen perjalanan yang mengurusi masalah paspor, dan satu lagi itu tentang tempat pemeriksaan keimigrasian. Jadi kantor kita berpusat di Colomadu ya. Di Colomadu Surakarta nggih, Betul, Bapak. betul. Berarti kan itu masih di Karanganyar gitu sebetulnya. Oh iya ya kan? betul, secara administratif masih di Karanganyar Iya, ya iya, Bapak betul, nggih. betul. Betul. Nje, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Jimmy ini merupakan perwakilan dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Bapak mungkin bisa sharing sedikit pengalaman Bapak kira-kira sebelum di Surakarta, udah lama atau sebelumnya udah berkeliling Indonesia sebelumnya Bapak? Sudah, itu beberapa kali mutasi ya. Artinya Oh, pertama nggih. kali kerja di imigrasi itu saya di Padang, Mbak. Oh di Padang, Nje. Kemudian mutasi ke Surabaya selama 4 tahun Surabaya. setengah sebagai pejabat imigrasi. Kemudian mutasi lagi ke Pontianak. Pontianak. Di Pontianak itu sebagai kepala subseksi penindakan, itu bidang intelijen keimigrasian. Pindah lagi ke Jakarta Utara, itu sebagai teknologi informasi, kepala subseksinya itu membawahi humas ya. Artinya Humas. kita sebagai humas di kantor imigrasi Baik. Jakarta Utara. Nggih. Kemudian kepala seksi intelijen di kantor imigrasi kelas 1, kelas 2 Tarakan di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Oh, Wah, itu luar jauh sekali, jadi udah biasa. luar buana nih. Dan terakhir sekarang dari Tarakan ya kembali ke sini ke Solo. Kembali Ya. ke Solo nggih. Di Solo juga hampir kurang lebih ya sekitar 2 tahun. Udah 2 tahun Iya. berarti nggih Bapak. Udah kurang lebih udah sedikit banyak mengenal Surakarta dan sekitarnya nggih. Sudah. Luar sedikit. biasa Bapak Jimmy ini teman-teman udah berkeliling Indonesia dari pulau ke pulau. Pasti pengalaman juga sudah sangat banyak. Baik. Oke, selanjutnya Bapak, sebelum kita mulai pertanyaan mungkin biar lebih semangat kita di sini punya jargon Bapak. Mohon izin jargon kita itu nanti bisa bisnis pasti bisa gitu. Boleh kita coba ya Pak ya? Boleh. Mari Bapak. Bisa, Bisa bisnis, pasti pasti bisa. bisa. Sekali lagi Bapak. Bisa bisnis, pasti pasti bisa. bisa. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Baik, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama. Kira-kira cakupan wilayah kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta itu mencakup wilayah di mana saja gitu Pak? Terima kasih Mbak. Jadi wilayah kantor imigrasi Surakarta itu membawahi 6 kabupaten 1 kota. 6 kabupaten, 1 kota. Ya, 6 kabupaten 1 kota ini antara lain yang Wonogiri, J, Sragen, Sragen, Boyolali, Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, dan satu lagi di Solo, kota Solo. Nggih. Dan kantor imigrasi Surakarta ini juga dia mempunyai 4 layanan paspor. 4 layanan paspor. Iya, yang pertama di Mungkin kantor bisa dijelaskan Colomadu. Bapak J? Ya, yang pertama di kantor imigrasi Colomadu yang di pusat. Terus di unit layanan paspor di Sukoharjo, Di Solo Sukoharjo, Baru, nggih. dan 2 MPP. Di mau pelayanan publik di Solo dan satu lagi di sini di Karanganyar. Di Karanganyar. Iya. Oke. Berarti
di imigrasi sendiri ini melayani di 4 kantor nggih Bapak nggih. Iya, Ada 4 di kantor. Colomadu itu sendiri, di Betul. kantor pusatnya. Kemudian yang kedua di Solo Baru nggih Bapak, Iya. yang dekat Hartono Mall nggih. Iya, di depannya The Terus Park itu loh, Mbak. depannya The Iya, Park, terus yang kemudian ketiga di MPP Solo, MPP dan yang Solo. keempat di MPP Karanganyar. MPP Karanganyar. Jadi untuk para pemirsa di rumah bisa menyesuaikan nih kira-kira yang paling deket rumah yang mana, atau misal kira-kira mau sekalian main jalan ke mall bisa ke Depak ya Pak ya, Bisa bisa ke ke depan. Hartono Mall, Betul. itu nanti bisa ke imigrasi yang di bagian Solo Di Baru. Solo Baru di unit Betul, layanan jadi paspor. udah ada 4 unit pelayanan dari kantor imigrasi Surakarta. Bisa langsung pilih kira-kira yang paling deket yang mana, yang paling pengen didatengin yang mana, begitu nggak Pak Pang ya? Iya, karena kan kita hadir juga untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kepada masyarakat, Iya. memudahkan Memudahkan masyarakat, nggih, biar jadi biar masyarakat ini tidak jauh-jauh gitu datang ke betul, kantor pusat, bisa di Colomadu. betul. Jadi kita sediakan di Karanganyar, di Nggih. Sukoharjo, jadi titik-titik beberapa titik kita datang ke sana. Nggih, karena cakupan wilayahnya tadi itu ya Pak, ada Subowono Sraten itu tadi. Jadi Iya. kalau cuma ada satu, kasihan nanti kalau harus ke Colomadu. Betul, Jadi jadi jauh kan jadi jaraknya. jauh. Jadi kita bagi menjadi 4 itu tadi. Betul. Nah, kemudian Bapak, untuk produk layanan di kantor imigrasi itu kira-kira mencakup apa saja Bapak? Iya, kalau produk layanan ini biasa kalau imigrasi itu dia mengeluarkan 2 produk. 2 produk, Iya, artinya paspor 1 J. sama izin tinggal atau visa ya keimigrasian. Jadi untuk di kantor imigrasi Surakarta itu juga mengeluarkan 2 produk itu juga sama gitu, Mbak. Nah, untuk produk paspor sendiri itu ada meliputi produk paspor baru, pembuatan paspor baru, Paspor baru, paspor pergantian. Pergantian itu juga ada pergantian habis berlaku, pergantian halaman penuh, atau pergantian hilang atau rusak. Jadi macam-macam pergantian. untuk paspornya Iya, nggih. untuk paspor. Jadi banyak produk yang dikeluarkan dari kantor imigrasi khususnya untuk paspor gitu. Baik, berbicara mengenai paspor ini Bapak, untuk pengajuan baru dan juga misalnya penggantian karena rusak ataupun halaman penuh, itu persyaratannya beda atau sama Bapak? Mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa. Sama, Mbak. Jadi kalau untuk pembuatan paspor baru itu kita harus ada persyaratannya ya KTP, KK, akta lahir, ijazah ataupun buku nikah. Buku nikah nggih. Itu. Tapi kalau untuk pergantian untuk paspor di tahun 2009 ke atas itu kita hanya memerlukan hanya KTP aja untuk bawa ke kantor imigrasi. Oh iya iya KTP iya. dengan paspor yang lama. Oh iya nggih. Kecuali untuk paspor hilang ataupun rusak. Iya, Paspor hilang itu harus ada berita acara laporan kehilangan dari kepolisian. kepolisian, Dan baik. rusak juga harus ada ininya pertanggungjawabannya kenapa itu bisa rusak. Kenapa bisa Itu rusak? melalui berita acara pemeriksaan gitu di bagian intel dapil. Oh nggih, nanti berarti ada BAP-nya begitu nggih Betul, ada Bapak? BAP-nya di berita acara pemeriksaan untuk paspor hilang sama paspor rusak. Paspor rusak nggih. Apabila untuk perpanjangan jadi cuma perlu KTP dan juga paspor Paspor lama lama, ya, aja. untuk Jadi pergantian. gampang banget nggih Pak nggih. Iya, betul, Mbak. Jadi istilahnya gini, kita bukan perpanjangan. Nggih, Kalau di imigrasi istilahnya ada pergantian. pergantian paspor, Iya, baik. pergantian paspor. Nah, untuk paspor hilang sama paspor rusak itu aja ada dendanya loh, Mbak. Ada dendanya Betul, pemirsa, harus iya. diperhatikan, ini penting banget informasinya. Jadi kalau untuk paspor hilang itu dendanya 1 juta. Oh, dendanya 1 juta Bapak. Iya, untuk rusak dendanya 500.000. Untuk rusak 500.000. Jadi ya kepada masyarakat untuk bisa menyimpan paspornya itu dengan baik Dengan dan sebaik-baiknya, benar. nggih. Wah, Nah. ini harus di-highlight nih. Terima kasih Bapak Jimmy atas Iya, informasinya. sama-sama. Ternyata kalau paspor hilang itu nanti didenda 1 juta. Betul. Kalau rusak itu 500.000 ya, Bapak. Iya, jadi Nah, hilang rusak prosesnya berbeda. berbeda juga. Berbeda juga, ada sedikit ya ada berita acara pemeriksaan. Itu juga harus disetujui oleh pimpinan kenapa bisa rusak. Jadi ya kita jaga paspornya dengan baik-baik. Karena paspor itu kan milik negara. Milik sebetulnya. negara, betul. Suatu saat nanti akan dikembalikan kepada negara. Suatu saat akan dikembalikan kepada negara. Baik, berarti sobat bisnis semuanya ini penting banget, jadi harus disimpan secara baik-baik karena ini dokumen negara dan suatu saat itu akan dikembalikan kepada negara, jadi harus dijaga dengan sebaik-baiknya, begitu nggak Bapak? Nggih, Jadi nggih. untuk pembayaran dendanya itu tadi Bapak, itu dibayarkan ketika kita pengurusan paspor yang baru berarti nggak? Iya, jadi pembayaran itu dilakukan setelah ada dendanya, setelah proses foto dan wawancara itu. Jadi billingnya nanti keluar sekalian oke, dendanya tambah denda. Baik, untuk pengajuan paspor Bapak, itu kira-kira kalau misal saya mau
pergi main ke luar negeri, berlibur, ataupun misal untuk umroh atau naik haji, ataupun misal para mahasiswa ada conference, ada seminar di luar negeri atau melanjutkan pendidikan di luar negeri, itu untuk pengajuan syarat paspornya itu apakah sama atau berbeda sesuai dengan tujuannya Bapak? Iya, jadi ada untuk pengajuannya itu ada sedikit berbeda karena Iya. di situ harus ada tambahan surat rekomendasi, Mbak. Surat rekomendasi. Misalnya kalau misalnya kita mau umroh, ada pemohon yang mau umroh, itu berarti kan harus ada surat dari rekomendasi dari Kementerian Agama. Betul, nggih. Nah, kalau memang dia mau sekolah atau dia mau melakukan sekolah atau mau melaksanakan conference, itu harus ada surat dari dinas pendidikan, Nggih. ya, dan surat rekomendasi dari sekolah yang Dari kampus, dari nggih. kampusnya. Dan untuk tenaga kerja Indonesia juga seperti itu. Jadi Baik. harus ada surat rekomendasi dari dinas tenaga kerja kalau kita mau bekerja secara formal. Betul, oh nggih. Berarti harus diperhatikan juga pemirsa, kalau misal kita pengajuan paspor itu harus diperhatikan tujuan, maksud dan tujuannya itu apa, karena nanti ada persyaratan khusus atau perbedaan persyaratan, begitu nggih Bapak nggih? Iya, ada persyaratan tambahan. Ada persyaratan tambahan. Artinya di sini kan kita juga prinsipnya dari imigrasi itu kan melindungi, salah satunya adalah melindungi warga negara Indonesia. Jadi apabila ada terjadi apa-apa di luar negeri, kita tahu kemana kita harus trackingnya gitu. Betul, nggih. Jadi semua itu dilakukan semata-mata untuk melindungi kita para warga negara Indonesia yang nantinya akan bepergian ke luar negeri seperti itu. Nah, Bapak, sekarang ini sepertinya ada terobosan baru dari imigrasi ya Pak ya. Betul. Itu berupa e-paspor. Iya, e-paspor. Nah, itu kira-kira bedanya sama paspor biasa itu apa Bapak? Nah, ya ini yang lebih menarik nih sekarang. Iya. Jadi imigrasi kan sekarang mengeluarkan namanya paspor biasa dengan elektronik paspor. Betul, nggih. Dari sisi perbedaan biaya juga itu berbeda. Biaya Untuk paspor berbeda. biasa itu kurang lebih bukan kurang lebih, memang 350.000. 350.000. Nah, untuk e-paspor sendiri, elektronik paspor itu 650.000. 650.000. Nah, dari sisi perbedaannya, dari sisi keamanannya juga, kalau e-paspor ini dia mempunyai dua chip, satu chip manual di depan berupa Yeah. kertas biodata, ada juga chip yang di dalam itu, yang elektronik chip. Yang elektronik chipnya. Iya, itu Nggih. dari sisi keamanan jauh lebih aman daripada paspor yang biasa. Tapi semua fungsinya sama. Fungsinya sama. Iya, cuman ada beberapa negara seperti Jepang yang mengeluarkan kalau kita memakai e-paspor itu ada kebijakan untuk bebas visa gitu, Pak. Oh, nggih. Jadi kayak ada privilege atau keuntungan tersendiri ketika Keuntungan kita tersendiri. mempunyai e-paspor. Tapi Betul. pada prinsipnya itu sama saja, paspor itu sama saja. Akan tetapi untuk e-paspor sendiri itu dinilai memiliki keamanan yang lebih begitu nggih, Betul, Bapak? betul, iya. Nah, untuk biayanya juga berbeda para pemirsa. Untuk paspor biasa itu 350.000 dan untuk e-paspor itu 650.000. Nah, untuk e-paspor sendiri itu Bapak, apakah di kantor imigrasi Surakarta sudah bisa melayani untuk e-paspor atau masih paspor yang biasa aja Sudah. gitu? Jadi semua di gerai imigrasi Nggih. itu kita sudah melayani e-paspor. Jadi nanti tinggal bilang kepada petugas wawancaranya mau paspor elektronik ataupun paspor biasa. Oh, nggih. Nanti pada saat setelah wawancara keluar billingnya itu nanti billing e-paspor atau Paspor paspor biasa. manual ya. Nanti Nggih. tinggal disampaikan aja kepada petugas di wawancara Baik. itu, Mbak. Oke, ternyata para pemirsa, kita udah bisa loh ngakses e-paspor di kantor TPI Surakarta. Jadi kalau misal mau pergi ke Jepang nih, seperti kata Pak Jimmy tadi, Jepang itu menghendaki kalau kita misal punya e-paspor ya Bapak, Iya. kita bebas visa, Bebas visa. nggih. Jadi kalau misal sobat bisnis nih kira-kira mau ke Jepang, terus mau bebas visa, bisa mempergunakan layanan e-paspor dari kantor imigrasi Surakarta. Betul. Begitu nggih Bapak. Nah, Bapak kira-kira dari layanan dari imigrasi Surakarta ini per bulan ini udah melayani berapa layanan, berapa banyak layanan Bapak? Oh iya. Jadi kita mengalami peningkatan yang signifikan ya antara masa pandemi dengan masa endemi sekarang. Betul. Dulu jadi kita peningkatan ini kurang lebih ya sekitar 200% gitu loh, Pak. Di bulan Juni sampai dengan bulan Juni ini kurang lebih sekitar 3.500 paspor yang dikeluarkan untuk kantor imigrasi Surakarta. Nah, untuk di MPP Karanganyar sendiri itu kurang lebih 175 orang Ah, luar di bulan biasa. Juni ini. Geng. Nah,
MPP Karanganyar itu jauh lebih banyak pemohonnya daripada MPP Solo. Oh, nggih nggih, Jadi luar peminatnya di biasa. Karanganyar ini luar biasa Peminatnya di banyak. Karanganyar luar biasa banyak nggih Pak Iya, nggih. kurang lebih bulan kemarin itu 175 orang sudah melakukan permohonan Permohonan paspor. di sini Iya, nggih. betul. Karena kemarin kebetulan kita waktu eh, wawancara yang pengunjung di sini, kebetulan yang mengurus paspor di sini tuh nggak cuma dari Karanganyar loh Bapak. Iya, Itu itu. ada dari Sukoharjo juga ada, Ah, dari Wonogiri juga ada memilih ke sini gitu. iya. Luar biasa memang peminatnya Nah, di MPP ya, Karanganyar ini iya, Bapak. itu kan itu salah satu inovasi juga. Betul. Artinya pemohon ini bisa menentukan kantor imigrasi mana yang mau dia Mau didatangi didatangi. nggih Pak. Dia aware-nya kemana, dia pengennya tuh kemana, lebih dekat. Saya misalnya mau ke kantor imigrasi Solo, ya ke kantor imigrasi Solo. Betul. Iya, karena kita udah ada 4 kantor Ada tempat, tadi. tinggal pilih aja. Tinggal pilih aja yang Tapi paling deket mana. ya, tapi jangan lupa untuk mendaftarkan di aplikasi M-Paspornya, Mbak. Oh iya betul, itu Eh, tersedia di Android ya, maupun di iPhone ya iya, Bapak betul, ya. di Play Store maupun di Google Store. Betul, jadi jangan lupa untuk daftar dulu melalui aplikasi M-Paspor M-Paspor. sebelum datang untuk pengurusan paspor. Iya, tentukan tempat layanan, tentukan jam mau datangnya jam berapa. Jadi enak ya Pak, kita sendiri yang menentukan Kita ya Pak sendiri ya. yang menentukan. Kayak- Jadinya, jadi semua mempermudah masyarakat. Iya, semua mempermudah masyarakat, semua tujuannya untuk mempermudah masyarakat. Kita mau datang jam berapa, mau hari apa, kita sendiri yang menentukan. Betul. Gitu. Nah, Bapak, untuk layanan di MPP Karanganyar itu sendiri, dari imigrasi Surakarta, itu layanan yang dilayani di MPP itu apa saja, Bapak? Ya, untuk layanan di kantor di MPP Surakarta, Di MPP Karanganyar, Karanganyar ya, iya. Mbak. Ini kita pertama permohonan paspor baru Permohonan paspor baru. dan paspor pergantian. Dan paspor hilang, paspor rusak itu kita masih tetap dilayani di kantor imigrasi Colomadu. Oh, oke. Jadi Jadi untuk di MPP Karanganyar untuk kepengurusan paspor paspor baru baru. dan paspor Pasar pergantian. pergantian. Untuk yang rusak dan hilang harus tetap dilakukan di Iya. kantor pusat di Colomadu. Betul, Betul, Bapak. Dan untuk pengambilan produknya sendiri, Bapak, untuk pengambilan produknya sendiri dari paspor itu nanti sudah jadi, itu bisa dilakukan di MPP Karanganyar atau harus tetap ke kantor pusat di Colomadu, Bapak? Iya, untuk pengambilan paspor itu kita masih tetap terpusat di kantor imigrasi yang di Colomadu. Karena kan produksi paspor itu sangat panjang, itu ada proses cetak, proses laminasi, dan itu membutuhkan space yang besar. Artinya selain space yang besar juga dari sisi keamanannya juga harus kita jaga. Jadi tetap di MPP semuanya pengambilan paspor tetap di kantor imigrasi Colomadu. Tetap di kantor imigrasi Colomadu. Baik, Sobat Bisnis, ini juga informasi penting. Jadi dari 4 kantor itu tadi, ketika kita melakukan pendaftaran paspor, itu yang untuk mencetak paspornya ketika di kantor pusat Colomadu dan juga di Solo Baru ya Bapak. Solo Baru udah bisa cetak Di satu, Solo Baru itu udah bisa langsung cetak sendiri. cetak sendiri di situ. Jadi ketika kita mengurus di Colomadu maupun di Solo Baru itu nanti pengambilannya bisa langsung di situ. Akan tetapi ketika itu dilakukan di MPP Karanganyar maupun di MPP Solo ya Bapak, Iya. itu nanti untuk pengambilan paspornya tetap dilakukan di kantor pusat di Colomadu. Hebat, Mbak. Luar biasa. Terima kasih informasinya luar biasa loh Bapak loh. Baik Bapak. Bapak ini Iya, kan sepengetahuan saya Bapak, kantor imigrasi Surakarta ini tuh di zona integritas itu sudah meraih predikat wilayah bebas Betul. dari korupsi ya Pak. Betul, ya. Luar biasa sekali. Nah itu mungkin bisa berbagi pengalaman kepada kita Pak. Kira-kira prosesnya itu berapa lama atau mungkin cara untuk bisa meraih predikat itu seperti apa? Karena kita juga dalam proses itu sedang memperjuangkan itu, dan semoga nanti kita bisa belajar banyak dari kantor imigrasi Surakarta yang sudah sangat luar biasa mendapatkan predikat WBK ini Bapak. Iya. Jadi tahun 2020, Iya. jadi kantor imigrasi Surakarta itu kita mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi WBK ya di tahun 2020. Nah itu pada saat perjuangannya dari Januari sampai dengan Desember kita melakukan banyak perubahan, Mbak. Betul. Banyak perubahan. Yang pertama juga mungkin terkait dengan budaya kerja ya. Budaya Budaya kerja. kerja dari pegawai kita yang tadinya budaya kerja yang lama kita rubah menjadi budaya kerja yang baru. Terus kita membuat beberapa inovasi yang ada, inovasi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat biar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan di kantor kita.
Jadi prosesnya panjang dan itu juga memang perjuangan yang memang betul-betul semua pegawai, baik itu dari pimpinan ataupun dari pegawai, itu semua bersatu padu, mempunyai komitmen kerja, mempunyai komitmen bersama untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi itu sendiri. Luar biasa. Jadi itu dimulai dari budaya kerja, terus inovasi, bagaimana kantor imigrasi Surakarta untuk bisa terus mendekatkan diri dan melayani masyarakat dengan Betul, sebaik-baiknya ya. ya Bapak. Luar biasa. Nanti kayaknya kita perlu bergulu ke kantor imigrasi Surakarta untuk bisa mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi, dan kita juga termotivasi untuk selalu bisa melayani masyarakat lebih baik dan lebih baik lagi ya Bapak ya. Iya. Mudah-mudahan Baik. kita tunggu di kantor imigrasi sana, Mbak. Siap Jadi kita Bapak. bisa ada tur layanan lah nanti, tur layanan bagaimana kita berlayani, kita bisa sama-sama belajar ya, Mbak, ya. Baik, baik. Terima kasih Bapak kesempatannya. Nanti kita dikasih kesempatan boleh tur ke kantor imigrasi ya Boleh, Bapak. Mbak, dengan senang hati kita tunggu di sana. Oke, Ya. Sobat Bisnis, tunggu episode selanjutnya. Siapa tahu kita beneran diajak main ke kantor imigrasi Surakarta. Oke, Bapak. Terakhir dari kami, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan atau kesan kepada MPP Karanganyar. Iya, jadi untuk MPP Karanganyar, saya merasa ini sudah lebih baik ya, jauh lebih baik, khususnya untuk Kabupaten Karanganyar. Karena mau pelayanan publik ini sendiri kan ditujukan untuk mendekatkan diri pelayanan, baik itu pelayanan dari instansi pemerintah ataupun instansi yang ada di daerah. Jadi satu pintu ini menurut saya jauh lebih hebat. Kantor imigrasi Surakarta juga kita berusaha untuk menjadi lebih baik, mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Karanganyar ini. Dan pesan saya untuk pemohon paspor, ini pesan yang memang sangat penting. Artinya pemohon paspor ini harus memberikan keterangan yang benar untuk mendapatkan paspor. Artinya jangan melakukan membuat data-data palsu, misalnya KTP KK, dan itu juga ada tindak pidananya. Dan itu karena data-data pribadi itu kan masuk ke dalam data biometrik. Jadi kalau bisa ya jangan dibuat-buat lah. Betul. Betul. Oke. Iya, baik. Itu pesan dari Bapak Jimmy, para pemirsa semua. Ketika kita membuat paspor, itu berikan data yang sebenar-benarnya, karena tujuan dari imigrasi itu sendiri adalah melindungi masyarakat Indonesia semuanya ketika bepergian ke luar negeri. Jadi jangan sampai kita memberikan data yang tidak benar gitu, nggih Bapak. Nanti karena juga ada tindak pidana juga. Selain itu berhubungan sama keamanan kita, begitu. Betul. Bapak Jimmy, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Baik, Mas, sama-sama. Nggih. MPP Karanganyar atas undangannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan atau kita nanti main ke Surakarta nggih Bapak. Nggih. Jadi luar biasa sekali para sobat bisnis, hari ini kita dapat insight, dapat informasi yang luar biasa banyak dari Bapak Jimmy, perwakilan dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Saya Nikmah Novitasari, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak kepada para sobat bisnis untuk selalu menunggu konten dari kita. Tapi kita juga pesan nih, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan juga follow sosial media kita untuk bisa tahu dan gak ketinggalan informasi-informasi atau konten-konten kita selanjutnya. Baik, sekali lagi saya mewakili kru yang bertugas. Terima kasih banyak. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bisnis, pasti bisa. Terima kasih Bapak. Sama-sama, sukses terus MPP Terima kasih. Karanganyar. Bebas!